Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, bagaimana sikap suami? Apakah ketika istrinya dicaci, dimaki, dihina, digibah, harus diam, yang seperti dikatakan sabar, syukur, dan maafkan, atau gimana? Ada dua kezoliman yang terjadi kepada istri kita. Yang pertama, kezoliman fisik. Kezoliman kehormatan bersifat fisik. Nah, itu tidak boleh diam. Suami tidak boleh diam. Harus membela kehormatan kalau berkaitan dengan fisik, ya. Misalkan mau dibunuh, dicelecehkan secara tubuh, nah itu kita maju. Kita jihad di sana. Sebagaimana dulu seorang muslimah dilecehkan oleh orang Yahudi, akhirnya Islam perang. Karena ini menyangkut pelecehan secara fisik. Nah, itu perang. Jelas tidak ada kompromi, tapi perang di sini kalau misalkan istri dilecehkan seperti itu, ya disesuaikan dengan pelecehannya, ya bentuk pelecehannya. Kalau dicolek-colek terus kita bunuh mah jangan, disesuaikan aja, ditegur dulu atau dilaporkan ke polisi, atau mungkin di sini kita minta keadilan lain, gitu. Jadi disesuaikan dengan bentuk dan kadar pelecehannya secara fisik seperti apa, gitu ya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama dibela karena Allah, bukan karena cinta sama istri, bukan, karena Allah menyuruh kita melindungi istri dalam perkara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pelecehan atau perendahan secara lisan. Nah, kalau secara lisan, justru kita harus melindungi bukan dengan cara melabrak mereka atau malah mencaci balik mereka atau mendorong istri agar melawan mereka atau membahas, bukan. Justru bentuk perlindungan kita adalah melindungi kebersihan hatinya agar tetap bisa sabar. Karena justru kan, Bapak kenapa nggak melindungi saya sebagai istrimu, kok saya dicuekin? Bukan dicuekin, justru diperhatikan. Justru ini melindungi kebersihan hatimu agar tetap sabar. Karena justru kalau dikomporin, bukan melindungi, merusak kesabaran istri. Jadi suami pun melindungi dengan cara apa? Menenangkan, udah sabar, cuma lisan kok. Tidak ada masuk surga, masuk neraka gara-gara lisan orang, nggak ada. Yang membuat kita bisa masuk neraka, masuk surga, perbuatan kita, sikap kita terhadap ujian. Jadi yang membuat kita celaka itu bukan ujiannya, bukan caci makinya, tapi sikap kita bagaimana menyikapinya. Sebagaimana dulu Rasulullah, istrinya yang tercinta, Ummatul Mukminin Aisyah, itu bukan hanya dicaci, dimaki, difitnah berzina. Difitnah berzina. Loh, bagaimana sikap Rasul? Tidak terburu-buru untuk melabrak, melawan, atau menangkap pembunuh, tidak. Fitnah, gibah, cacian disikapi dengan sabar. Karena pribadi yang diserang pribadi. Kalau agama beda lagi. Kalau yang diserang agama, tentu Rasul beda lagi. Tapi kalau menyerang pribadi, oke, santai, tenang. Sebagaimana Rasul caci, dimaki, diludahi, difitnah oleh pengemis buta di pasar, nggak masalah, tidak? Nah, berarti tugas kita melindungi apa? Melindungi keimanan istri agar tetap imannya kokoh. Sebagaimana dulu Siti Maryam dicaci, dimaki, dituduh pezina, sabar. Dalam artian sabar tepat ya, bukan sabar diem, bukan. Sabar itu kan banyak caranya, ada mendoakan, ada bertindak tapi tidak melampaui batas, ada sabar lisan, ada sabar tindakan. Nah, justru sekali lagi tadi, kalau misalkan kita seolah-olah melindungi, dibela, oh iya gini-gini ya, kita sedang menjerumuskan istri. Karena contoh kita, panutan kita tidak begitu. Rasulullah istrinya difitnah berzina, sabar. Gitu. Sampai nih saking sabarnya Rasul, dan Abu Bakar nih yang difitnah kan Aisyah difitnah berzina dengan Sofwan, dituduh berzina. Lo bayangkan, istri Rasul, wah, dituduh berzina dengan Sofwan. Rasul sabar. Abu Bakar bapaknya Aisyah sabar, meskipun awalnya agak meradang awalnya, karena yang ikut memitnah juga adalah keluarga Abu Bakar juga, dan orang yang memitnah itu orang yang sering dibaikin atau dibantu oleh Abu Bakar. Jadi kayak kerasa kalian tuh udah dibantu tapi malah menusuk, gitu kan, malah membalas dengan keburukan. Sempat akhirnya Abu Bakar udah, yaudah kalau gitu tidak membantu mereka lagi karena mereka ternyata malah gigit, gitu kan. Nah, tapi Allah tegur, wal yafu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dada lah. Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni kalian? Suka nggak diampuni? Suka. Kalau suka diampuni, maafkan mereka. Wajib. Jadi jangan sampai gara-gara keluarga buruk kepada kita, kebaikan kita jadi berhenti. Tetap lanjutkan. Bahkan Abu Bakar menambah kebaikannya kepada orang yang telah memfitnah itu. Ajib betul. Ini dunia, kita dilatih iman, ya nggak? Nah, ajarkan pada istri, itulah bentuk perlindungan kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kadang kita harus melindungi fisiknya, kadang kita harus melindungi imannya, lindungi imannya, kadang kita harus melindungi kehormatannya, harga dirinya,
keikhlasannya, kesabarannya, dan segala macamnya. Dan tenangkan hati istri supaya tidak jadi fitnah. Karena kalau misalkan kita diem, istri pun juga mungkin akan berburuk sangka. Suami saya nggak peduli ya, aku diem. Enggak. Nah, kita di sini tunjukkan perhatian kita itu perhatian yang tepat. Jadi saya sudah bilang pernah, bertindaklah dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Ingat, bertindaklah dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Masya Allah, insya Allah, aku lihalin semua ada hikmahnya. Gitu brother ya, wallahu a'lam bishawab. Sampaikan kepada si tercinta bahwa justru inilah bentuk kasih sayangku supaya kamu selamat. Karena kalau aku dukung, aku balas dengan keinginanmu, kita celaka semua, kamu celaka, saya celaka, semuanya celaka.